Halo semua, kembali lagi di review gawai. Dan seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kali ini kita bakalan review IM lagi. Masih dari brand yang sama dengan video sebelumnya, tapi kali ini IM ini punya fitur yang bisa dibilang cukup kekinian, yaitu fitur tuning switch. Sebenarnya udah banyak ya dari brand-brand lain yang mengeluarkan IM dengan fitur switch seperti ini. Harganya bervariatif mulai dari jutaan rupiah hingga ratusan ribu aja. Nah, dari segi harga, IM switch-nya Andy ini termasuk salah satu yang bisa dibilang murah. Tapi gimana dengan kualitas suaranya? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, ini dia Andy DD3 IM dengan fitur tuning switch keluaran terbaru dari Andy. Untuk harganya kalau di luar sana sekitar 19 sampai 20 dolar gitu sih. Kalau kalian search di marketplace lokal, harganya ini sekitar 200 ribuan aja. Kalian bisa search sendiri atau bisa juga cek linknya di kolom deskripsi. Dalam paket pembeliannya masih sama seperti Andy Nice kemarin. Ada IM-nya, kabel audio dengan jack 3,5 mm, 5 pasang eartip cadangan, buku manual, pouch, serta ada satu SIM ejector buat switch-nya. Ada dua pilihan warna dari IM ini, yaitu warna hitam dengan gradasi gold, dan yang kami review ini berwarna biru dengan gradasi silver. Untuk desainnya juga masih sama dengan tipikal desain IM-IM over-ear pada umumnya. Housingnya terbuat dari bahan plastik resin, sementara di bagian faceplate-nya ini terbuat dari bahan metal. Kemudian untuk konektor kabelnya menggunakan konektor Type-C berukuran 0,75 mm, sama dengan konektor Andy Nice kemarin. Di bagian belakang housing terdapat switch tuningnya, nanti akan kita bahas. Lalu pada bagian faceplate-nya terdapat tulisan logo Andy beserta gambar gitar. Untuk bagian faceplate-nya ini rata dan tidak ada lubangnya. Kemudian untuk kabel bawaannya juga sama, plug ketiplek dengan Andy Nice yang kemarin. Berbahan copper dengan silver plating dibalut dengan bahan PVC transparan dengan finishing twist seperti ini. Panjangnya juga sama ya, 125 cm. Ada housing mikrofonnya juga beserta tombol multifungsi. Tekan sekali untuk play pause, 2 kali untuk next, dan 3 kali untuk previous. Kemudian untuk jack audionya sudah gold plated dan posisinya lurus sejajar dengan housingnya. Saya ada mau ralat sedikit ya tentang housing jack dan mic-nya ini. Di video review Andy Nice yang kemarin saya bilang kalau housing jack dan mic-nya ini terbuat dari bahan plastik. Ternyata enggak ya, ini juga terbuat dari bahan metal. Emang nggak susah sih bedainnya, tapi setelah saya cari tahu lagi ternyata ini bahannya metal. Yang sudah pasti jadi menambah nilai build quality-nya. Untuk masalah fittingnya, saya rasa Andy DD3 ini sedikit lebih nyaman daripada Andy Nice yang kemarin. Karena bagian faceplate-nya ini benar-benar flat, jadi kalau dipakai sambil rebahan, nggak terlalu nekan ke bagian dalam telinga. Kemudian untuk kabel pada bagian over-ear-nya juga feel-nya tetap sama ya, nggak berasa risih karena finishing-nya yang rapi. Untuk isolasi suaranya juga cukup kedap, overall dari segi desain, fitting, dan build quality-nya ini cakep dan oke. Sama dengan Andy Nice yang kemarin juga. Untuk spesifikasinya, Andy Nice ini sudah dibekali dengan single dynamic driver berukuran 10 mm, 3 switch dengan 4 mode tuning, impedance 35-45 ohm, serta sensitivitas 103 hingga 109 desibel. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, sebelum kita bahasan kualitinya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan gadget, TWS, ataupun tips dan trik seputar teknologi lainnya. Oke, untuk sound quality-nya akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu sound quality secara overall dan sound quality secara tuningan. Dan akan saya bahas sesederhana mungkin dengan bahasa yang mudah dimengerti agar semua kalangan bisa paham. Oke, kita mulai dari sound quality secara overall. Untuk karakter suara, Andy DD3 ini punya karakter suara yang lebih mengarah ke V-shape. Di frekuensi low-nya, untuk bass-nya ini kalau menurut saya powernya cukup menampol pada bagian sub bass-nya. Cuma untuk mid bass dan rumble-nya ini agak kurang enak ya. Terkadang malah berasa sedikit moody pada beberapa lagu dengan intensitas bass yang cukup
tinggi. Lalu di frekuensi midnya untuk vokalnya ini memang lebih menonjol namun berasa kurang natural. Sementara di frekuensi high-nya untuk treble-nya ini termasuk dalam kategori standar aja dan berasa natural. Namun masih bisa ditingkatkan lagi melalui tuning switch-nya. Untuk sound staging dan imaging-nya juga masih dalam kategori yang sempit. Untuk powernya ini juga lumayan kenceng ya, tapi karena karakter suaranya yang lebih mengarah ke V-shape, IM ini berasa kayak mendem gitu suaranya. Nah, itu tadi untuk sound quality secara keseluruhan. Sekarang kita bahas tentang switch tuningnya. Ada 3 switch di sini, switch 1, 2, dan 3. Setelah saya pakai dan saya teliti, kalau menurut saya nih, switch 1 ini untuk frekuensi low, switch 2 untuk mid, dan 3 untuk treble. Nah, untuk kedepannya supaya lebih mudah dipahami pada saat switchnya berada di posisi atas, saya akan bilang pada posisi up. Begitu juga sebaliknya, pada saat switchnya berada di bawah, akan saya beri label down. Nanti akan saya beri contoh visual juga tentang posisi switchnya ya. Oke, berdasarkan dari percobaan saya, kira-kira seperti ini karakter suaranya saat switchnya dirubah. Posisi up, up, up. Pada posisi ini, karakter suaranya mirip seperti pada karakter suara universal yang sudah saya jelaskan di awal. Posisi up, down, up. Pada posisi ini, kurang lebih suaranya sama dengan posisi sebelumnya, namun di frekuensi low-nya ini terdengar lebih mundur lagi. Posisi up, down, down. Di posisi ini, frekuensi low-nya menjadi raja dari semua frekuensi, di mana untuk bass-nya ini menjadi lebih dominan dan masuk ke frekuensi mid-nya. Sementara treble-nya jadi nggak berasa. Saya rasa ini adalah tuningan yang paling nggak rekomen buat saya. Posisi down, up, up. Di posisi ini, saya rasa adalah posisi tuningan yang paling enak dan paling fun pada IM ini. Frekuensi low-nya jadi lebih kalem, sementara mid dan high-nya ini lebih berasa keluar, apalagi di bagian treble-nya. Posisi down, up, down. Di posisi ini, bagian mid-nya lebih berasa asik. Kalau yang suka karakter vokal, tuningan ini mungkin pas buat kalian. Posisi down, down, up. Nah, untuk posisi ini, treble yang tadinya kurang gurih jadi lebih sedikit kerasa asik ya. Sound staging-nya juga berasa lebih baik. Posisi down, down, down. Nah, kalau kalian geser semua switch-nya pada posisi ini, IM-nya ini akan mati dan nggak ngeluarin suara apapun. Jadi setidaknya harus ada satu switch yang berada pada posisi atas agar IM ini nyala. Nah, itu tadi beberapa karakter-karakter suara yang saya dapetin ketika mengotak-atik switch tuningnya. Secara pribadi, saya lebih suka tuningan pada posisi down, up, up, di mana karakter suara yang dihasilkan lebih berasa balance dan asik. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Oke, cek tes 1 2 3. Yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari IM ND DD3 ini. Untuk hasil suaranya ya masih sama dengan ND Nice kemarin ya. Jelas, jernih, dan yang pastinya bagus. Ini untuk posisi suara seperti ini adalah posisi suara normal dengan mikrofon berada pada bagian sini ya. Kalau dideketin seperti ini, suaranya bakal jadi lebih jelas dan lebih jernih lagi. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review IM ND DD3 ini. Overall sih, kalau disuruh bandingin dengan ND Nice yang kemarin, saya pribadi lebih suka karakter suara dari ND Nice itu ya. Walaupun tanpa switch tuning, karakter suara dari ND Nice lebih masuk ke selera saya. ND DD3 ini saya rasa akan lebih cocok buat kalian yang nggak terlalu suka dengan suara high atau treble. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat ya, selera orang bervariatif. Bisa jadi ini nggak cocok di kami, tapi cocok di kalian. Ataupun sebaliknya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya, like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai, out.